Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika terjadi pada 5 era. Yang pertama ada era perintisan, terjadi pada tahun 1908 sampai 1913. Yang kedua ada era Perang Dunia I, terjadi pada tahun 1914 sampai 1934. Yang ketiga ada era Perang Dunia Kedua, terjadi pada tahun 1935 sampai 1950. Yang keempat ada era Perang Dingin, terjadi pada tahun 1950 sampai 1980. Dan yang terakhir ada era globalisasi, terjadi pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Yang pertama ada era perintisan, terjadi pada tahun 1908 sampai 1913. Pada era perintisan, yakni saat didirikannya lembaga kecil yang bernama Boston Vocational Bureau pada tahun 1908 dengan Frank Person sebagai pendirinya. Kegiatan dalam lembaga kecil ini berupa kegiatan wawancara atau saling tanya-menanya secara langsung dari mata ke mata guna membicarakan masalah pekerjaan atau juga memberi nasihat kepada siswa, khususnya dalam lingkup pendidikan dan remaja di masyarakat. Tujuan bimbingan pada era ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seorang siswa atau remaja dalam mencari pekerjaan usai lulus sekolah sehingga nanti tidak menjadi pengangguran. Yang kedua ada era Perang Dunia ke-1, terjadi pada tahun 1914 sampai 1934. Mulanya pada era ini bimbingan tidak langsung dikembangkan dalam dunia pendidikan, melainkan dikenalkan dalam dunia militer. Ini terjadi saat Amerika Serikat memasuki Perang Dunia ke-1 di mana pihak militer mencari peranti yang mampu mengukur dan mengklarifikasikan para wajib militer. Proses pemilihan tim wajib militer ini dilakukan melalui sebuah tes. Tes ini memiliki nama Army APA Test yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore dan dikenalkan oleh Lewis M. Dan memang dari tes ini terbukti bagus dari hasilnya. Barulah setelah itu tes kecerdasan ini dipercobakan pada sekolah-sekolah mulai jenjang SD sampai SMA. Sehingga seiring berjalannya zaman, kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing di pendidikan selalu berusaha dalam meningkatkan potensi kecerdasan siswa. Yang ketiga ada era Perang Dunia Kedua, terjadi pada tahun 1935 sampai 1950. Tahun 1930-an itu juga arah yang memungkinkan untuk memberikan bimbingan bertingkat SD, mengajukan oleh gerakan belajar anak yang berpandangan bahwa guru seharusnya berperan memberikan bimbingan untuk setiap siswa di ruang kelasnya. Akhir Perang Dunia Kedua, gerakan bimbingan mulai menapaki vitalitas dan arah yang baru, dengan pengaruh yang besar sebagai gerakan konseling di sekolah dan masyarakat adalah karya Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987. Yang keempat ada era Perang Dunia, terjadi pada tahun 1950 sampai 1980. Tahun 1957, Uni Soviet menggemparkan dunia karena sukses meluncurkan satelit pertama manusia. Efeknya tak langsung namun signifikan pencapaian ini adalah meningkatnya gerakan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat. Persaingan prestise dan potensi ancaman negara Amerika Serikat tersebut mendorong para konselor mendesak pemerintah untuk yang pertama meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua menghasilkan sebuah legislasi yang didorong kritik publik mengenai pendidikan tradisional dan kegagalannya menyediakan personil. Dan yang terakhir ada era globalisasi, terjadi pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada era ini terbentuklah divisi pengakreditasian ACA yang bernama CACREP atau Council for Accreditation of Counseling and Related Education Program yang dibentuk untuk mengembangkan secara khusus pengimplementasikan dan penegakan standar bagi penyiapan tingkat kelulusan program pendidikan konseling profesional tepat pada tahun 1981. Pada tahun 1982 dibentuklah NBCC atau National Board for Certified Counselor Inc. yang berfungsi untuk menetapkan sistem sertifikasi nasional, memonitoring para profesional konselor yang memperoleh sertifikat. Hingga kini para konselor banyak yang telah mendirikan bimbingan dan konseling dan telah adanya pengakreditasian untuk para konselor yang telah profesional.